belum menjadi bahan pemikiran pihak polisi bahwa sekurang-kurangnya itu ada sekitar 5 ciri-ciri di Peggy Cianjur yang sama nih dengan kriteria DPO dibandingkan dengan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Justru Peggy Cianjur ini memiliki banyak kesamaan ciri-ciri. Peggy Setiawan Cianjur merupakan anggota geng motor Moonraker. Kalau ada ya suatu analisa bahwa ini adalah perseteruan antar geng motor, salah satunya adalah Moonraker dengan XTC. Nah, ciri ini masuk yang pertama. Ciri yang kedua, Kang Deddy meminta Peggy Setiawan itu membuka jaketnya. Ternyata di kanannya itu ada tato ya, atau macan iblis kayak gitu. Nah, karena ciri DPO yang kedua juga adalah bertato. Kalau saya nurutin masuk ke TV, ya, yang perlu saya siapkan ya pengawalan. Harus ada yang ngawal saya di situ. Kenapa? Kalau saya maju sendiri ke situ, udah pasti langsung diculik tuh. Kenapa saya nggak langsung minta perlindungan ke LPSK itu? Sebenarnya ya polisi ini ya juga udah tahu siapa saya ini, dan mereka juga ya mikir-mikir kalau nangkep saya. Tapi saya nggak nunjukin itu ya. Saya pun bergerak bikin video kayak gini tuh personal juga. Terus ada juga teman yang bantu juga, dia juga pinter di bidang IT juga. Kalian juga ya yang nggak kenal saya juga nggak kenal kalian juga bantu, itu hebat. Saya juga kalau ada yang DM atau yang ngirim apa, saya nggak tunjukin siapa yang ngirim. Kenapa? Bahaya banget. Yang diincar nanti kalian yang ngirim itu. Egy, kamu kenal Vina nggak sebetulnya? Enggak sama sekali. Nggak kenal Vina? Iya. Tapi ada berita yang mengatakan katanya Egy Ridra bersumpah tak kenal Vina Cirebon tapi berteman Facebook katanya. Iya, itu juga tahu setelah viral Facebook yang dulu, Facebook yang Egy Prayoga pas setelah viral kok. Pas dilihat oh iya berteman, saya juga tahunya pas setelah viral. Tapi Facebook yang Egy Prayoga itu udah nggak aktif dari 2014 pas saya cek lagi. Oke, tapi intinya berteman di Facebook, kamu berani bersumpah kamu nggak kenal orangnya? Dan bersumpah. Bisa berteman di Facebook tuh itu gimana tuh? Saya nggak tahu. Sekarang juga teman Facebook yang sekarang juga ribuan juga banyak yang nggak kenal. Banyak yang nggak kenal juga. Kacau nih ya, ada intervensi besar, jangan-jangan nih sampai begini hancurnya nih peristiwa hukum ini. Jangan-jangan benar isunya katanya nih cucunya jenderal yang ikut bermain yang sekarang diakpol ya. Kalau memang benar nih pembunuh yang diakpol nih dipecat, dicoret namanya, nggak boleh ikut pendidikan akpol ya. Bila perlu dipecat, nggak boleh ada polisi yang bermental pembunuh begitu. Bahaya, negara ini bisa hancur ya. Kalau memang benar ini cucunya jenderal yang melakukan ini pembunuhan ya, salah satu otaknya ya. Ini ada juga katanya ponakan jenderal bintang 1 di Mabes Polri. Ini harus diusut tuntas, nggak boleh diam aja. Negara udah harus berbenah. Ini Menko Polhukam mana sih suaranya? Ya Allah, ini kasus udah viral, Menko Polhukamnya masih diam aja. Nih negara apa sih? Hah? Kompolnas mana? Tolong bersuara dong, Kompolnas. Kompolnas, Komnas HAM mana? Kok pada nggak turun? Ini kasus kacau loh ini. Yang ketiga, pada telinga Peggy Setiawan Cianjur ini ada tanda bekas jahit gitu ya. Jadi kalau karakteristik ada lubang telinga yang besar, kemudian dikaitkan ke Peggy Setiawan Cianjur, ini masih masuk karena ada bekas jahit di telinga, jahit lubang telinga. Kalau Peggy Setiawan itu telinganya kiri kanan mulus. Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung itu mulus, nggak ada bekas-bekas jahitan. Semakin terdesak, akhirnya Peggy Setiawan Cianjur anak Pak Cecep ngaku setelah sekian lama menjadi sorotan lantaran memiliki kemiripan dengan DPO kasus Vina Cirebon dan disebut-sebut sebagai anak mantan bupati. Peggy Setiawan Cianjur anak Pak Cecep akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah anak geng motor Moonraker dan memiliki tato.
Pengakuan tersebut terungkap setelah serangkaian penelusuran yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Dalam kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi terungkap bahwa sejumlah kejanggalan terhadap identitas Peggy Setiawan Cianjur makin terlihat setelah sejumlah data dirinya diperlihatkan. Dalam rekaman video tersebut, Deddy mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah putra pertama dari pasangan Cecep dan Elis yang lahir dan dibesar di Cianjur. Kala itu Peggy Setiawan Cianjur mengaku belum pernah ke Cirebon yang merupakan tempat kejadian kasus Vina Cirebon terjadi. Hal mengejutkan pun terjadi ketika Deddy Mulyadi meminta Peggy untuk memperlihatkan semua dokumen yang dimiliki dari akta kelahiran hingga ijazah sekolah. Nah, ketika diperlihatkan dari akta kelahiran tertulis bahwa Peggy Setiawan adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Namun ketika disinggung hal tersebut, keluarga Peggy beralasan bahwa itu terjadi karena alasan teknis. Sementara untuk ijazah semuanya sama, hanya saja untuk ijazah SMK, Peggy Setiawan belum memilikinya karena masih memiliki tunggakan ke sekolah yang harus segera dilunasi. Kemudian setelah Deddy Mulyadi terus mengajukan pertanyaan yang mendalam terkait keterlibatan Peggy dengan geng motor, akhirnya ia mengaku dan menyebut bahwa masuk geng motor Moonraker tahun 2017 silam. Peggy beralasan tertarik masuk geng motor karena menganggap banyak kegiatan positif di geng motor tersebut. Motor gak punya karena banyak yang gak punya motor masuk jadi ikut bonceng sama teman. Kalau di sini Moonraker banyak kegiatan positif. Kalau puasa sering berbagi takjil dan gak pernah ada konflik, gak pernah keluar kota, paling sekitaran Cianjur saja, kata Peggy. Kemudian Deddy Mulyadi juga terkejut ketika Peggy Setiawan Cianjur membuka jaketnya. Ternyata Peggy Setiawan juga memiliki tato di kedua lengannya dan gambar tato miliknya itu sampai membuat Deddy Mulyadi terkaget-kaget karena berbentuk macan iblis. Bukan hanya itu, ada tanda-tanda lain yang dimiliki oleh Peggy Setiawan Cianjur, yaitu berupa bekas operasi jahitan anting yang besar di telinganya. Sebab tanda-tanda DPU yang dirilis kepolisian, Peggy Peron memiliki anting bekas jahitan di telinganya. Deddy Mulyadi yang berada di samping Peggy Setiawan tersebut mengatakan bahwa jika Peggy tinggal di Cirebon, maka dia sudah ditangkap oleh kepolisian sejak lama. Karena menurut Desi, Peggy memiliki berbagai ciri yang mengarah ke Peggy Peron. Karena cirinya sudah mendekati ini bertato anggota geng motor. Kalau Peggy tinggalnya di Cirebon, kamu sudah kebagian ditahan hari ini, kata Deddy Mulyadi. Sementara itu, sosok wanita misterius bernama Widya baru-baru ini kembali membongkar soal teka-teki Peggy Setiawan Cianjur anak Pak Cecep yang disebut-sebut terlibat dalam kasus Vina Cirebon dan merupakan anak mantan bupati. Dalam video terbarunya yang diunggah dalam akun TikTok Dagelan Politik, Widya hingga mengucapkan sumpah atas nama Tuhan di pembukaan pernyataannya soal sosok Peggy Setiawan Cianjur anak Pak Cecep. Setelah sekian lama menjadi sorotan lantaran memiliki kemiripan dengan DPO kasus Vina Cirebon dan disebut-sebut sebagai anak mantan bupati, Peggy Setiawan Cianjur anak Pak Cecep akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah anak geng motor Moonraker dan memiliki tato.